Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bukan rahasia lagi bahwa bersepeda memiliki banyak manfaat kebugaran, baik fisik maupun mental. Bersepeda bisa kita lakukan seorang diri, tetapi juga bisa dilakukan bersama komunitas sepeda. Bagi yang baru bersepeda, mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana rasanya bergabung dalam sebuah komunitas sepeda? Untuk menentukan apakah kita bergabung dalam sebuah komunitas ataukah tidak, ada banyak pro dan kontra untuk ditimbang, dan banyak argumen bagus di kedua sisi. Beberapa orang mendapatkan manfaat maksimal ketika ia bergabung bersama komunitas, tetapi ada juga yang tidak merasakan manfaat maksimal dari semua yang ditawarkan oleh komunitas. Mari kita periksa lebih teliti kedua sisi mata uang dan lihat di mana timbangan yang seimbang. Apa alasan terbaik untuk mempertimbangkan bergabung? Pertama dan terpenting, salah satu keuntungan terbesar bagi banyak orang adalah aspek sosial dari komunitas sepeda. Pertama-tama, mari pertimbangkan beberapa kesempatan yang dapat kita manfaatkan saat menjadi bagian dari komunitas. Kesempatan untuk mendapatkan teman baru dan bertemu orang-orang yang menarik. Kita tidak harus selalu bersepeda dengan seseorang dari komunitas kita, tetapi ini dapat memberikan cara baru yang menarik untuk berolahraga. Dengan komunitas yang penuh dengan mitra potensial dan semua orang saling menyemangati, mendorong lebih keras untuk mencapai tujuan, bersepeda mulai terasa seperti kebiasaan. Selain menjalin pertemanan baru, koneksi sosial dapat mengingatkan kita tentang acara bersepeda yang menarik di daerah kita. Bagi mereka yang berjiwa kompetitif, balapan komunitas dan acara serupa dapat memberikan motivasi yang kita butuhkan. Terakhir, senang juga menjadi bagian dari kelompok yang melakukan advokasi secara lokal atas nama pesepeda. Ingin menyuarakan tentang jalur sepeda, jalur dan ruang aman untuk pesepeda. Komunitas yang aktif bisa menjadi cara terbaik untuk melakukannya. Belum lagi kita mungkin mendapatkan kemudahan lain bersama dengan keanggotaan kita, seperti diskon reparasi atau aksesoris di toko-toko lokal. Kehidupan sosial bersepeda yang semarak hanyalah permulaan. Ada beberapa manfaat fisik yang melekat pada komunitas bersepeda. Pertama, mari pertimbangkan masalah menantang diri sendiri dengan memvariasikan rute kita. Sebagian besar dari kita tidak begitu pandai menambahkan variasi ke dalam kegiatan bersepeda kita. Kebanyakan kita bersepeda di jalur yang sama dari minggu ke minggu, sehingga timbul kebosanan. Namun, dengan bersepeda bersama komunitas, kita biasanya menjalani kegiatan bersepeda yang bervariasi, baik rute maupun bentuk kegiatannya. Sebuah komunitas dapat membuka mata kita ke rute dan jalur baru dan menarik di area lokal kita dan juga di sekitarnya. Variasi ini memberi kita kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kita dengan opsi bersepeda baru yang menantang. Dibutuhkan lapisan keterampilan tambahan di luar sekadar mengendarai sepeda dengan baik untuk bersaing dalam balapan komunitas. Ini juga membutuhkan pemahaman tentang strategi dan tentu saja dorongan kompetitif. Rekan pesepeda kita dapat dengan mudah membantu kita mencapai tingkatan baru dan mencapai tujuan yang hanya dapat kita impikan sebelumnya. Menjadi bagian dari komunitas juga dapat mendorong kita untuk bersepeda lebih sering. Ketika kita kurang motivasi, tetapi sahabat kita dari komunitas menelepon kita dan bertanya, apakah kita ingin pergi keluar? Sulit untuk mengatakan tidak. Motivasi semacam ini bisa sangat berharga untuk orang yang tepat
komunitas bersepeda adalah tempat yang ideal. Apa kerugian menjadi bagian dari komunitas? Tentu saja, tidak semua orang memiliki sikap atau pola pikir yang sama untuk bisa menikmati bergabung dengan komunitas bersepeda. Ada banyak alasan mengapa seseorang mungkin tidak merasa nyaman ketika tergabung dalam sebuah komunitas. Pertama dan terpenting adalah sisi berlawanan dari koin keterlibatan sosial. Kita mungkin tidak ingin menumpang dengan orang lain. Dengan kata lain, kita tidak ingin merepotkan orang lain. Jika kebebasan bersepeda sendirian adalah salah satu daya tarik terbesar dalam bersepeda bagi kita, melepaskannya bisa menjadi masalah besar. Ini juga dapat membatasi kemampuan kita untuk bersepeda kapanpun dan dimanapun kita mau. Jika kita sudah mendedikasikan banyak waktu dan energi untuk bersepeda bersama komunitas, kapan kita akan menemukan waktu untuk menjernihkan pikiran saat melakukan soloran? Kadang-kadang dalam sebuah komunitas juga ada klik tertentu yang sangat jelas dan sikap para senior yang tidak disukai pendatang baru. Ketika pesepeda memiliki istilah dan sejarah mereka sendiri, satu sama lain perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan pengaturan baru. Tidak semua orang akan cocok untuk kelompok semacam ini. Bukan berarti kita antisosial bila kita tidak bisa menikmati bersepeda dengan sekelompok orang tertentu. Kita mungkin ingin mencari komunitas lain untuk dicoba. Namun, bisa jadi kita lebih cocok bersepeda sendiri daripada bersama orang lain. Kita mungkin lebih suka berlatih dengan kecepatan sendiri. Padahal suasana kompetitif dan kesempatan balapan komunitas dan acara yang diselenggarakan merupakan keuntungan bagi banyak orang, namun bisa merugikan orang lain. Tekanan persaingan tidak selalu menjadi sensasi yang menyenangkan bagi sebagian orang. Ini bisa menimbulkan kecemasan dan sangat membuat stres. Orang-orang ini tampil jauh lebih baik ketika mereka dapat menetapkan tujuan mereka sendiri dan memulai sendiri proses pencapaiannya. Bersepeda dalam kelompok besar dan menghadapi dinamika persaingan dapat menghambat kemajuan mereka. Jika tujuan kita adalah berfokus pada peningkatan kebugaran fisik dan kesehatan mental, gangguan seperti ini tidak ideal. Bersepeda berkelompok menghadirkan keamanan bersepeda dalam jumlah yang membuat kita sangat terlihat oleh orang lain di jalan. Namun, itu juga membawa bahaya tabrakan dan cedera yang tidak disengaja. Jika menghindari cedera bersepeda dengan segala cara adalah tujuan kita, mungkin yang terbaik adalah menghindari gaya bersepeda dempet-dempetan yang akan kita temui ketika bersepeda berkelompok. Pada akhirnya, yang penting adalah tingkat kenyamanan kita di komunitas. Jika kita merasa tidak cocok atau keterampilan kita belum cukup berkembang untuk mengimbanginya, tidak ada salahnya untuk melewatkan kesempatan ini untuk saat ini. Luangkan waktu untuk mundur dan mengevaluasi pilihan dari posisi yang terbaik untuk tubuh kita. Eksperimen dengan opsi, temukan yang terbaik untuk kita. Jadi, jalan mana yang tepat untuk kita? Jelas ada banyak hal yang perlu dipikirkan ketika menentukan apakah bergabung dengan komunitas bersepeda adalah pilihan yang tepat untuk kita buat. Ingatlah bahwa kita tidak harus tinggal di komunitas selamanya. Jika kita merasa bisa mendapatkan sesuatu darinya, mengapa tidak mencobanya? Kita selalu dapat kembali ke kebebasan jalan terbuka dengan bersepeda sendiri jika kita tidak betah. Pada akhirnya, ini semua tentang membuat keputusan yang paling bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental kita. Jika kita menyukai tantangan bersepeda di komunitas, ambil risiko. Ini bisa menjadi pengalaman baru yang luar biasa. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.